PPT-nya bergerak nggak? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak ya? Oke. Berarti saya pakai ya. Oke. Ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit ya mengenai apa sih riset operasional itu, kemudian kira-kira nanti apa saja yang akan dibahas dalam riset operasional ya. Oke. Nah, sebenarnya riset operasional itu awalnya ya, awal munculnya riset operasi ya atau riset operasional itu sebenarnya jauh sebelum adanya revolusi industri ya. Namun perkembangan riset operasional ya yang banyak diterapkan di industri ataupun mungkin di ekonomi itu dimulai sejak adanya revolusi industri yang berawal terjadi di negara-negara di benua Eropa dan Amerika ya, terutama di Inggris dan di Amerika itu sendiri ya. Nah, perkembangan ini ya membuat industri yang ada di negara-negara tersebut itu mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Bisa dari perkembangannya itu dengan semakin besarnya industrinya atau perusahaannya ya, yang tadinya dia hanya mungkin beroperasi di satu tempat saja, kemudian dia beroperasi semakin membesar operasionalnya menjadi terjadi di beberapa tempat atau bahkan mungkin Anda mengenal istilahnya dengan perusahaan multinasional ya, atau multi internasional. Nah ini. Kemudian juga semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi dalam industri tersebut. Nah, kalau kita bicara di riset operasi, ya, riset operasi, dasar pemikirannya itu lebih kepada kompleksitas masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi dalam sebuah perusahaan terdiri dari beberapa terdiri beberapa bagian ya, ada bagian produksi, ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan ya. Kemudian ada bagian mungkin bagian gudang ya. Kemudian ada bagian transportasi. Nah ini. Nah, masing-masing bagian tersebut ya akan memiliki akan memiliki tugas dan tanggung jawab ya masing-masing dalam manajemen perusahaan. Nah, artinya masing-masing bagian itu akan berusaha sebaik mungkin dia untuk memenuhi tugas tersebut dan memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Ya. Atau yang kita kenal dengan istilah spesialisasi. Nah, bagian produksi tugasnya apa? Tanggung jawabnya apa? Tugas dan tanggung jawabnya adalah bagaimana dia memanage ya produksi yang dia lakukan. Bagian pemasaran apa tugasnya? Memanage ya marketingnya. Bagaimana produk tersebut dapat ya sampai dan mungkin dapat dibeli oleh konsumennya. Bagian keuangan dia punya tugas sendiri, kemudian bagian gudang atau bagian distribusi juga punya bagian tugas dan tanggung jawab sendiri. Ya, nah. Namun spesialisasi tersebut terkadang akan memunculkan masalah baru apabila masing-masing bagian organisasi ya itu berusaha mencapai tujuannya sendiri-sendiri, bukan mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Masing-masing berusaha memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Betul, ini sudah bagus, tapi
akan memunculkan masalah baru apabila masing-masing itu hanya berusaha mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Bagian produksi punya tujuan sendiri, apa tujuannya gitu ya. Kemudian bagian keuangan punya tanggung jawab sendiri, punya tujuan sendiri. Nah ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai perusahaan, pasti dia mempunyai tujuan perusahaan. Nah ini. Ya, di mana perusahaan itu harus mampu mengubah money, material, dan untuk mencapai keluaran atau output. Ya, atau outputnya. Nah, perusahaan pasti mempunyai tujuan yang disebut dengan tujuan perusahaan. Apa itu tujuan perusahaan? Nah, ini. Apa yang menjadi tujuan perusahaan? Nah, tujuan perusahaan itu menjadi tujuan utama dari masing-masing bagian yang ada tadi. Bagian produksi harus mencapai harus mencapai tujuan yang memang dicanangkan oleh perusahaan. Tidak hanya dia mencapai tujuan dari bagian produksi saja. Nah, ya. Kemudian tadi sudah saya katakan bahwa perusahaan itu harus mampu mengubah tadi ya. Yang kita sebut sebagai money, material, dan metode itu adalah input. Dia memiliki input, ya. Kemudian input tersebut akan dia olah atau diproses, maka akan menjadi output. Nah, tugas manajer, baik itu manajer di bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan lainnya, itu adalah bertugas untuk memanage input yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai output terbaik. Oke, sebentar ya. Ada yang join. Oke. Oh, betul ya, ada yang join ya? Oke. Ada. Gak ada kan ya? Ya, saya lanjut. Oke. Nah, kemudian kita ketahui bahwa input atau tadi ya input atau misalkan ya ada faktor produksinya, ada modalnya itu terbatas. Nah, ini. Jadi input yang terbatas ya itu akan memunculkan tadi inputnya terbatas akan memunculkan permasalahan, yaitu bagaimana input yang terbatas dapat dicapai pemecahan yang optimum. Nah, pemecahan yang optimum itu bisa maksimalisasi keuntungan atau minimalisasi. Maksimalisasi berarti maksimalisasi di keuntungan, maksimalisasi di hasil penjualan. Minimalisasi berarti meminimalkan kerugian, meminimalkan biaya transportasi, lama menunggu, dan lain sebagainya. Ya, nah ini. Nah tadi kayak saya kembali kepada tadi, ada tujuan. Kenapa sih diperlukan ada yang namanya tujuan dari perusahaan? Di mana di masing-masing bagian produksi, bagian keuangan, bagian pemasaran dia mempunyai mempunyai tujuan masing-masing. Kita bisa sebentar. Kita bisa ambil contoh demikian. Ya, kalau tujuan dari perusahaan itu adalah mencari atau mendapatkan keuntungan maksimum, ya, mendapatkan keuntungan maksimum. Oke, saya balik lagi ke, saya balik. Nah ini, ya, saya balik ke sini. Saya bisa contohkan, misalkan tujuan perusahaan atau tujuan usaha perusahaan itu adalah berusaha memaksimalkan keuntungan.
keuntungan. Nah, tujuan perusahaan tersebut akan diterjemahkan oleh masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan. Ya. Oke. Nah, bagian produksi akan menerjemahkan ya tujuan perusahaan yang berusaha memaksimalkan keuntungan adalah dengan membuat tujuan di bagian produksi adalah berusaha memproduksi sebanyak-banyaknya. Paham maksud saya? Paham belum? Jadi tujuan perusahaan ya itu adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, tujuan utama dari perusahaan ini kan harus didukung oleh masing-masing bagian produksi. Masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan. Nah, kita ambil misalkan di bagian produksi. Bagian produksi itu dia akan menerjemahkan tujuan perusahaan tadi yang memaksimalkan keuntungan dengan membuat tujuan yaitu memproduksi yang sebesar-besarnya. Jadi memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Karena di bagian produksi ya mempunyai paham atau pemikiran jika produknya itu yang sebanyak-banyaknya, maka keuntungan yang dia peroleh akan dengan memproduksi sebesar-besarnya, maka keuntungan yang akan diperoleh juga akan semakin besar. Ya. Oke. Jadi di sini bagian produksi ya akan membuat perencanaan untuk mendukung tujuan utama perusahaan adalah dengan merencanakan produksi yang sebesar-besarnya. Oke. Nah, kemudian ada mungkin bagian HRD. Bagian HRD. Ya. Bagian HRD mungkin mendengar bahwa rencana dari bagian produksi adalah memproduksi barang sebesar-besarnya. Nah, bagian HRD berpikir juga akhirnya, waduh, kalau dia mau memproduksi memproduksi produk yang sebanyak-banyaknya, maka jumlah tenaga kerjanya akan kurang. Nah, bagian HRD akan berpikir akhirnya atau dia akan membuat perencanaan. Perencanaannya apa? Bisa saja dia menambah jumlah tenaga kerja. Jadi dia akan menambah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan apa? Dengan merekrut. Ya. Oke, kemudian kita kembali ke bagian pemasaran. Nah, bagian pemasaran itu bertanggung jawab untuk dapat menjual produk yang dihasilkan oleh bagian produksi. Nah, untuk dapat menjual ya produk yang dihasilkan tersebut, maka bagian pemasaran itu membuat rencana. Rencananya apa? Melakukan kegiatan promosi yang sebesar-besarnya. Semasif mungkin dia melakukan kegiatan promosi. Ya. Nah, ini dia tadi. Tujuannya sama sebenarnya, yaitu untuk mewujudkan tujuan utama perusahaan yang berusaha untuk apa? Mendapatkan keuntungan maksimum, namun diterjemahkan di masing-masing bagian itu menjadi berbeda-beda. Bagian produksi fokusnya memproduksi barang yang sebesar-besarnya. Bagian HRD menerjemahkan apa? Dia merencanakan kalau mau mendapatkan keuntungan maksimum berarti akan dilakukan produksi yang sebesar-besarnya, maka akan kekurangan tenaga kerja, rekrut tenaga kerja baru. Bagian pemasaran apa? Bertugas untuk memasarkan produk tadi. Nah, untuk pemasaran produk berarti dia perlu biaya untuk kegiatan promosi yang besar.
Nah, apakah nanti ada bagian keuangan, ya, ada bagian distribusi, ada bagian gudang. Masing-masing bagian nanti akan membuat perencanaan masing-masing untuk masing-masing bagian organisasi atau perusahaan tadi. Nah, apakah jika masing-masing bagian tersebut berusaha mencapai tujuannya secara sendiri-sendiri, ya, tujuannya sendiri-sendiri, bagian produksi mencapai tujuannya sendiri, HRD mencapai tujuannya sendiri, apakah tujuan utama perusahaan itu akan tercapai? Kira-kira akan tercapai tidak? Mbak Adinda, kira-kira tercapai nggak? Kalau masing-masing. Kira-kira Enggak, Bu. gimana? Kira-kira tercapai nggak kalau seperti itu? Ada tujuan perusahaan yang diterjemahkan oleh masing-masing bagian produksi, bagian pemasaran, bagian HRD, bagian gudang, dia punya tujuan sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya tujuannya itu mengacu kepada tujuan utama perusahaan. Ya, nah, kemungkinan akan tercapai atau tidak tujuan utama perusahaan kalau masing-masing bagian itu dia fokus pada tujuannya sendiri-sendiri. Enggak, Bu. Enggak. Oke. Jawabannya sebenarnya bisa iya, bisa tidak. Nah, sekarang kita kembalikan. Ya, kalau kalau dipikir-pikir kan seperti ini, ya. Dalam suatu perusahaan itu kan suatu perusahaan itu kan seperti suatu sistem ya, di mana ada masing-masing subsistem yang ada di dalam perusahaan yang mereka itu saling ketergantungan. Nah, memang betul perusahaan mempunyai tujuan utama untuk memaksimumkan keuntungan. Ya, tapi apakah keuntungan maksimum itu selalu dapat tercapai dengan menjual atau memproduksi produk yang sebesar-besarnya? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya. Oke. Nah, kemudian bagian produksi, apa mungkin bisa. Tapi pertanyaannya, apakah bagian pemasaran nanti bisa menjual semua produk tersebut? Nah, artinya di sini masing-masing bagian yang ada di dalam perusahaan itu harus saling bekerja sama. Apa? Saling membagikan informasi. Informasi apa yang kira-kira yang bisa diberikan di antara masing-masing bagian tersebut? Bagian pemasaran akan memberikan informasi. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan permintaan konsumen terhadap barang tersebut. Sehingga bagian produksi pun bisa memperkirakan nantinya. Oh, ternyata untuk produk A itu permintaannya tidak sebesar produk B. Ya. Kemudian juga ya, bagian produksi juga harus berkomunikasi dengan bagian gudang. Kenapa? Bagian gudanglah yang dia mempunyai informasi berkaitan dengan bahan baku yang ada. Ketersediaan bahan bakunya berapa sih? Jadi masing-masing harus membuat perencanaan yang bisa saling dikomunikasikan di antara masing-masing bagian yang ada. Sehingga apa yang dihasilkan oleh bagian produksi itu nanti akan bisa terserap oleh pasar, ya. Jadi bisa nih, oh bagian pemasaran sanggup untuk memasarkan. Memang permintaannya segitu, ya. Jadi ini, kenapa kompleksitas masing-masing industri ini membuat munculnya ini permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi masalah-masalah yang muncul dalam perusahaan itu sangat kompleks sehingga perlu dilakukan suatu kerjasama di antara masing-masing bagian, di mana masing-masing bagian itu tidak dapat bekerja secara sendiri. Ya. Nah, kemudian kita kembali kepada bahwa tadi ya, tugas dari manajer adalah memanage input yang terbatas tadi. Bagian produksi apa? Oh, dia memanage bahwa jam kerjanya mungkin terbatas,
ya, jam kerjanya terbatas. Mereka tidak bisa bekerja full 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ya, mungkin dia hanya bisa berproduksi dalam rentang waktu karena dia tidak 24 jam, mungkin dia hanya bisa memproduksi dalam waktu 12 jam misalkan. Nah, dia harus. Kemudian dari bagian gudang, informasi ketersediaan bahan bakunya sekian. Nah, itu. Ya. Jadi ada. Nah, keterbatasan tadi lah yang akan membuat diperlukannya apa? Pemecahan dengan riset operasi tadi. Dibutuhkan untuk apa? Untuk pemecahan masalah agar tercapai tujuan yang optimum. Nah, optimum itu bisa maksimalisasi atau minimalisasi. Yang dimaksimalkan apa? Yang dimaksimalkan keuntungan atau hasil penjualan. Yang diminimalkan apa? Kerugian, biaya transportasi, kemudian lama menunggu dalam antrian, ya. Kemudian bisa juga lama penyelesaian suatu proyek. Oke, inilah latar belakangnya. Kenapa muncul riset operasi dalam kegiatan dalam perusahaan atau dalam suatu industri. Nah, sebenarnya kapan riset operasional itu muncul? Nah, riset operasional itu muncul pertama kalinya bukan malah ada di perusahaan atau dalam suatu industri, tapi munculnya malah pada masa Perang Dunia Kedua. Nah, riset operasi di masa Perang Dunia Kedua itu digunakan untuk mengalokasi sumber daya yang terbatas. Sumber daya apa di sini? Sumber daya yang digunakan untuk berperang. Apa saja? Ada tentaranya, ada alat-alat atau peralatan militernya. Nah, ini. Nah, keterbatasan dari sumber daya untuk berperang tersebut, ya, yang akhirnya akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan dari peperangan tersebut. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah kemenangan di medan perang. Nah, disinilah akhirnya, ya, pada Perang Dunia Kedua dibentuklah divisi yang namanya riset analisis. Ya, tugasnya untuk apa? Tugasnya adalah untuk, ya, menentukan alokasi sumber daya yang sangat terbatas kepada beberapa elemen operasi militer secara efektif untuk mencapai tujuan kemenangan di medan perang. Nah, ahli-ahli yang terlibat terdiri dari ahli apa saja? Ada ahli ekonomi, ada ahli manajemen, ada ahli matematika, ada ahli statistik, ahli strategi perang. Mereka bekerja sama, ya, menerapkan pendekatan ilmiah untuk pemecahan masalah apa? Alokasi sumber daya perang. Ya. Jadi bagaimana mengalokasikan, oh perang di wilayah ini, oh ya karena ada ahli strategi perang, oh dia tahu nih kekuatan dari lawannya sekian, maka di situ akan ditaruh nih. Berarti mungkin kalau di sana kekuatan lawannya tidak terlalu besar, ya mungkin bisa tentaranya dan peralatannya, sumber dayanya bisa lebih sedikit dibanding wilayah yang lain ini. Ya. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu selesai, ya, ternyata prinsip-prinsip yang ada dalam riset operasi atau riset operasi yang diterapkan pada Perang Dunia Kedua ini ternyata bisa diterapkan dalam suatu perusahaan. Ya, ini munculnya. Ya. Nah, kemunculan dari perkembangan setelah Perang Dunia Kedua ini, ya, itu didorong oleh adanya dua hal. Yang pertama adalah bermunculan, ya, artinya munculnya beberapa ahli yang berkontribusi terhadap pemecahan masalah dalam riset operasi setelah perang. Yang Erlang ini enggak, ya. Gitu.
Yang muncul setelah Perang Dunia Kedua ini adalah yang disebut misalnya adalah Jos Danzig pada tahun 1947, di mana dia menemukan metode simplex dalam pemecahan masalah linear programming. Kemudian Harold Kuhn tahun 1955 dia menemukan metode Hungarian ya yang merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam masalah assignment atau penugasan. Ya, yang AK Erlang ini tidak ya. Ya. Sorry ini maaf belum saya hapus saja. Kemudian perkembangan setelah Perang Dunia Kedua atau penerapan dia di bidang industri itu juga didukung oleh munculnya apa? Perkembangan teknologi dengan munculnya komputer atau yang pada masa itu disebut dengan electronic data processing. Ya. Kenapa ini mendorong munculnya riset operasi atau penerapan riset operasi di industri? Itu karena apa? Komputer ini memiliki kemampuan menghitung lebih besar dan lebih baik dibanding kemampuan manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena memang riset operasi itu pemecahan masalahnya menggunakan dasar apa? Matematika, yaitu pemecahan permasalahan persamaan ataupun pertidaksamaan matematika. Nah, munculnya komputer membuat apa? Perhitungan itu menjadi semakin rumit, perhitungan itu menjadi semakin besar, itu dapat dilakukan dengan mudah dibandingkan kalau kita harus menghitung secara manual. Nah, ini adalah beberapa perangkat ya, beberapa aplikasi penggunaan komputer untuk riset operasi. Ada QSB, ada QM, ada Medtora, Lindo, POM, dan yang lain. Saya agak kurang tahu ya kalau yang dipakai di lab itu dulu basicnya pakai QSB. Nah, saya mempunyai pengalaman menggunakan QSB itu pada waktu saya menulis skripsi di waktu itu tahun berapa ya, sekitar tahun 96 saya pakai QSB, di mana basic dari skripsi saya ini adalah menggunakan simplex atau linear programming. Ya, oke. Ini sekedar ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali pada apa sih riset operasi? Riset itu artinya harus menggunakan metode ilmiah. Jadi kalau misalkan Anda membuat PI, membuat skripsi, maka PI dan skripsi itu adalah merupakan penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Ada aturannya, ada ketentuannya. Nah, riset operasi terdiri dari dua kata, yaitu riset dan operasi. Risetnya adalah menggunakan metode ilmiah, operasinya apa? Operasi itu berhubungan dengan suatu proses atau berlangsungnya suatu kegiatan. Nah, jadi kita bisa membuat suatu definisi sederhana bahwa yang dimaksud dengan riset operasi adalah riset yang dilakukan terhadap suatu proses yang dilakukan oleh organisasi ya untuk mencapai tujuan yang paling baik. Ya, risetnya apa? Risetnya harus menggunakan metode ilmiah. Atau ya ini kalau tidak salah itu definisi dari siapa itu bukunya? Taha. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan prinsip mengoptimalkan. Ya ini apa? Bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas ya agar tercapai apa? Tujuan yang optimal. Ya. Bisa memaksimumkan hasil, memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan kerugian atau meminimumkan pengeluaran. Ya. Nah, riset operasi ini seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, itu dapat digunakan untuk membantu manajemen dalam menentukan apa? Kebijakan. Dalam melakukan apa? Pemilihan, memberikan informasi dalam penentuan kebijakan yang akan diambil. Informasi dalam menentukan apa langkah-langkah yang akan diambil. Ya.
Oke. Tahapannya dalam riset operasi ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah merumuskan atau menganalisis masalah sehingga jelas tujuan yang akan dicapai. Ya. Dalam menentukan tujuan atau merumuskan tujuan harus memperhatikan apa? Uraian yang tepat mengenai tujuan yang akan dicapai. Jadi harus tujuan itu harus didefinisikan secara tepat. Jangan ambigu. Jadi harus pasti. Apa tujuannya? Mencapai keuntungan, meminimalkan biaya. Ya. Kemudian melakukan identifikasi apakah ada alternatif dalam keputusan yang menyangkut suatu sistem. Ya. Kemudian harus memperhatikan apakah ada keterbatasan atau limitation, ataukah ada kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Apakah ada persyaratan yang diperlukan? Ada syaratnya enggak? Nanti akan kita lihat pada saat kita sudah membuat suatu model. Apa keterbatasannya, apa batasannya, apa kendalanya, dan apa syaratnya. Ya. Kemudian setelah merumuskan tujuannya, maka dilakukan pembentukan model matematik. Ini dasarnya. Kenapa dasarnya? Karena dalam riset operasi kita menggunakan model matematik untuk mencerminkan apa? Untuk mencerminkan persoalan yang akan dipecahkan. Ya. Model matematik dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output serta tujuan yang akan dicapai. Ya. Jadi ada tujuannya. Kemudian kita akan menentukan, ya, kalau kita sudah dapat modelnya, maka kita akan bisa menentukan, oh model seperti ini itu akan diselesaikan dengan apa. Misalkan nih, Anda punya persamaan atau model linear programming. Ya. Ada model yang sudah baku, ya, linear programming, ya. Ternyata linear programming tersebut model matematikanya sederhana saja. Ya, sederhana. Hanya 2 variabel keputusan. Oke, kalau dia hanya masalah linear programming yang sederhana, ya, maka dapat diselesaikan dengan metode simplex atau mungkin dapat diselesaikan dengan metode lain. Apa? Misalkan kita bisa menyelesaikan dengan metode grafik. Jadi kita bisa menggunakan untuk model-model yang sudah baku, kita dapat menggunakan alat-alat yang ada atau cara analisis yang ada dalam riset operasi. Ya, kita bisa pilih salah satu. Namun ada beberapa model yang kompleks, maka kita membutuhkan kombinasi penyelesaian dengan model yang lain. Apakah itu tidak hanya dengan model matematika saja, tapi harus kita kombinasi dengan model yang lain. Ya, nah ini. Nanti kita lihat. Kita sesuaikan dengan model yang kita buat. Kemudian yang ketiga adalah mencari pemecahan dari model yang telah kita buat. Ya. Nanti tergantung dari apa tujuannya, maksimalisasi atau minimalisasi. Kemudian dapat dilakukan apa? Tadi ada step-stepnya. Ya. Kalau kita pakai simplex berarti ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, ada step-stepnya. Kalau pakai model grafik bagaimana? Ya nanti ada langkah-langkah dalam pemecahan dengan model grafik. Ya. Nah, untuk beberapa kasus atau beberapa model, terkadang memang kita akan mendapatkan pemecahan optimumnya. Kita akan mendapatkan angkanya atau kita akan mendapatkan hasil akhir berupa hasil optimum.
Namun untuk beberapa model, ya misalkan untuk model simulasi, kita tidak bisa mendapatkan hasil akhirnya itu berapa pemecahan optimumnya, tapi hanya berupa pendekatan terhadap pemecahan optimum. Jadi hanya perkiraan, approximation. Approximation itu perkiraan, ya, perkiraannya saja. Hasil pastinya tidak, tapi hanya berupa perkiraan. Nah, contoh untuk simulasi itu, di kasus simulasi itu misalkan kita pakai untuk peramalan penjualan. Jadi meramalkan penjualan yang akan datang, ya. Terkadang kan peramalan yang kita lakukan itu bisa tepat, bisa tidak. Nah, itu yang disebut dengan approximation di sini, ya. Jadi kita hanya bisa menghasilkan, ya. Pemecahannya itu hanya merupakan pendekatan saja, tidak bisa angka pasti, tapi hanya mendekati, ya, hasil pemecahan optimum. Nah, kemudian dalam model matematika terkadang parameternya itu bisa mengalami perubahan. Ya. Misalkan kita bisa pakai nih, kalau Anda menggunakan melakukan analisis terhadap permintaan, Anda menggunakan kondisi misalkan kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian itu kan bisa berubah. Kita tidak bisa memperkirakan secara akurat. Nah, ini. Nah, kalau parameternya itu tidak bisa ditentukan secara pasti, tidak dapat diperkirakan secara akurat, maka dibutuhkan analisis sensitivitas. Nah, nanti kita akan coba, oh kalau parameternya kita rubah bagaimana? Nah, kita pakai analisis sensitivitas. Jadi tidak hanya misalkan kalau di dunia programming kita tidak hanya menggunakan simplex atau grafik, kita tidak hanya menggunakan simplex saja, tapi kita juga akan bisa menggunakan analisis sensitivitas. Yang keempat adalah menguji model. Ya. Nah, suatu model itu dapat dikatakan dia bagus, ya, dapat dikatakan dia valid, ya, artinya namanya validasi. Apabila model tersebut dapat memberikan prediksi yang dapat dipercaya, tepat, gitu ya. Prediksinya itu tepat, prediksinya dapat dipercaya, ya. Nah, tapi ya tidak 100% bahwa model tersebut dapat menjelaskan. Karena apa? Bisa saja terjadi kesalahan. Sehingga dalam matematika atau dalam statistik, ya, pemodelan itu terkadang kita menggunakan adanya error atau ketidaktepatan. Kesalahannya itu berapa sih? Ya. Oke, biasanya tingkat kesalahan itu berkisar antara 5 sampai 10% error, ya. Kalau nanti Anda menggunakan regresi, Anda menggunakan regresi korelasi, ya, misalkan nanti dari PI untuk menghitung tadi pengaruh ROA, ROE terhadap nilai pasar, itu nanti Anda akan membuat atau menentukan errornya berapa, standar errornya berapa. Itu 5 sampai 10%. Ya, biasanya untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ilmu Anda, ilmu sosial, ya, ilmu sosial, ekonomi, gitu ya, akuntansi, itu biasanya kita menggunakan errornya atau standar errornya itu 5% atau 10%. Itu ketidaktepatan. Jadi kalau meleset, itu melesetnya 5 atau 10%. Tapi untuk penelitian-penelitian, ya, yang dia berhubungan dengan kesehatan, ya, kesehatan, kemudian nyawa manusia, misalkan obat gitu ya, obat, vaksin gitu ya. Nah, itu standar errornya itu tidak boleh lebih dari 1%. Kalau 100% tepat, tidak bisa karena dia hanya suatu prediksi. Maka ada error atau ada kesalahan yang tidak boleh terlalu besar, yaitu apa? Cukup dengan 1% saja. Ya. Untuk apa? Untuk penelitian yang berkaitan dengan apa? Dengan nyawa manusia. Nah, itu 1%.
Misalkan apa tadi, obat, vaksin itu hanya 1%. Ya, tapi kalau penelitian di bidang ekonomi itu bisa 5% atau 10%. Ini ya, disebutnya dengan standar error-nya ya. Nah, untuk menguji apakah prediksinya itu bisa kita katakan valid atau tidak, maka biasanya model akan dibandingkan. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan data yang menggambarkan kejadian sejenis yang sudah berlalu atau data-data masa lampau. Nah, model dianggap valid jika dengan input yang sama diperoleh hasil yang tidak jauh berbeda. Maka tidak dikatakan model dianggap valid jika input yang sama diperoleh dengan hasil yang sama, tidak, tapi hasil yang tidak jauh berbeda. Karena apa? Karena adanya error tadi, ketidaktepatan. Bisa 5%, bisa 10%. Ya. Yang kelima itu adalah implementasi hasil pemecahan. Sudah didapatkan modelnya, sudah dikatakan valid, maka itu akan diimplementasikan pada operasional perusahaan. Nah, pada kegiatan ini, maka harus ada kerjasama antara tim dari riset operasi dengan manajer yang bertanggung jawab. Nah, nanti kaitannya dengan masalah apa nih? Oh, ternyata masalah di bagian produksi, berarti akan bekerja sama dengan manajer di bagian produksi. Saya sudah menemukan nih, istilahnya itu formulanya sudah saya temukan. Formula tersebut akan diberikan ke bagian produksi untuk diterapkan dalam kegiatan operasional di bagian produksi ini. Ya. Nah, ini teknik-teknik riset operasional yang sering dimanfaatkan, yaitu ada metode transportasi. Nah, untuk metode transportasi itu bisa digunakan untuk untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan apa? Distribusi produk, ya. Oke. Kemudian ada linear programming, itu adalah dengan metode simplex, metode grafik. Kemudian ada penyimpangan dari bentuk standar. Nah, biasanya ini bisa kita terapkan untuk apa? Bisa kita terapkan untuk penentuan jumlah produk yang akan dihasilkan, ya. Kemudian bisa saja kita menggunakan metode simplex itu dalam penentuan penentuan alat promosi yang akan kita pakai, ya, bisa jadi seperti itu. Kemudian network planning, ya, network planning itu ada penentuan penentuan jangka waktu dari proyek penyelesaian proyek, ya. Kemudian rencana kebutuhan bahan ini ada berkaitan dengan persediaan, ya. Kemudian ada teori antrian, ya, dapat diterapkan dalam mengatasi kemacetan lalu lintas. Nah, kita bisa membuat nih aplikasi di traffic light, ya, lampu merah gitu, ya. Nah, lampu merah itu akan dibuatkan. Jadi pasti akan bekerja sama dengan orang yang tahu komputer nih kalau seperti ini, ya. Akan melihat, ya, akan ada sensor, ya, yang diberikan untuk melihat. Pokoknya kalau sampai jarak sekian, ya, itu berarti kepadatan untuk, kan kalau namanya perempatan itu kan terutama kalau pagi yang arah ke Jakarta pasti dia lebih panjang dibanding arah yang sebaliknya. Nah, sini nanti akan menghitung mereka, ya, yang arah ke Jakarta itu mungkin lampu hijaunya akan dibuat lebih lama dibandingkan yang arah ke misalkan arah ke Bogor, misalkan seperti itu. Jadi ada. Jadi waktu lampu itu menyala hijau atau lampu itu akan menyala merah itu dapat diatur dengan melihat panjang pendeknya antrian yang terjadi di lampu merah tersebut. Nah, ini. Kemudian bisa saja teori antrian itu untuk penjadwalan pada lalu lintas udara. Ya. Kemudian ada simulasi itu bisa kita terapkan untuk peramalan penjualan, ya. Kemudian game teori, kalau game teori itu bisa kita pakai untuk memprediksi
lain kita, ya. Kemudian masih ada analisis Markov, ya. Ini kalau tidak salah mungkin tidak diberikan kepada Anda. Analisis Markov itu bisa digunakan untuk mengetahui probabilitas konsumen itu akan berpindah ke merek lain. Jadi dari merek mereka akan berpindah ke merek lain. Itu probabilitasnya berapa. Ini adalah teknik antisipasi yang sering dimanfaatkan. Ya. Ada pertanyaan yang ke sini? Ada pertanyaannya? Kalau tidak ada, saya stop sharing ini. Saya jaga ya. Tidak ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya ambil yang modelan. Ya. Oke, kita masuk pada materi. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Oke. Nah, kita akan masuk pada model linear programming. Oke. Ya, langsung ya. Oke. Pada prinsipnya, setiap organisasi akan berusaha mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan batasan sumber daya yang dimiliki. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Tujuannya apa? Dia punya limitasi atau dia punya keterbatasan. Nah, di sini ya kita akan menggunakan linear programming ya dalam pemecahan masalah yang ada. Di mana linear programming adalah suatu model yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah alokasi sumber daya yang berbasis secara optimal. Ya. Jadi kalau kita bicara linear programming itu, kalau nanti mungkin Anda tertariknya itu biasanya Anda menemukan reaksi linear berganda. Ya. Tadi akan melalui hubungan antara wali, ya misalkan earning per share dan harga saham. Nah, kalau Anda menggunakan persamaan linear, maka ini ya. Dia tidak akan mengetahui bagaimana hubungan antara wali terhadap harga saham. Linear programming itu basicnya dari kata linear. Anggapnya linear artinya apa? Linear berada di sepanjang suatu garis. Ya. Tidak berlebar, tapi ya mendekati garis tersebut. Oke. Nah, ini model dari linear programming itu ada yang kita bahas ya. Pengertian, kemudian ada masalahnya apa, kemudian akan kita rumuskan model matematikanya, kemudian nanti akan kita selesaikan. Yang pertama akan kita selesaikan dengan metode grafik. Nanti kita susun model dulu. Setelah kita susun model, bagaimana menyusun model, nanti kita akan menyelesaikan dengan metode grafik, ya, dan juga akan kita selesaikan dengan metode simplex. Kalau sudah, nanti kita akan melakukan interpretasi hasil, ya. Kemudian kita akan bahas mengenai analisis sensitivitas. Nah, yang kelima ini itu kalau ada penyimpangan dari bentuk baku, ya. Bentuk bakunya itu dan dalamnya salah satunya dan dalamnya harus berbentuk kurang dari sama dengan pertidaksamannya kurang dari sama dengan. Nah, kalau bentuknya sudah sama dengan persamaan ataupun menjadi pertidaksamaan lebih dari sama dengan, berarti itu sudah terjadi penyimpangan. Kalau sudah ada penyimpangan berarti apa? Berarti kita tidak bisa menggunakan metode simplex yang standar. Kita pakai metode simplex big M atau dua fase. Dan akhir-akhir kita akan bahas mengenai dualitas. Ini akan kita bahas. Ya. Oke. Yang pertama adalah ini penerapannya, jadi ya
ada di portofolio, memilih portofolio investasi, kemudian alokasi sumber daya, kemudian tadi saya sebutkan periklanan, ya, memilih media iklan yang akan kita pakai, kemudian pengaturan komposisi bahan makanan, ya, ada di apa namanya itu biasanya Anda bisa lihat ya di bungkus ya, itu ada komposisi. Kemudian kalau di rumah sakit misalkan harus menentukan komposisi makanan ya, makanan yang disajikan kepada pasien yang diet, ya itu harus seperti apa. Kemudian distribusi dan pengangkutan, kemudian ada penugasan karyawan. Tapi penugasan karyawan nanti akan kita tidak pakai simplex, tapi kita tadi pakai metode hungariannya. Oke, kemudian ada karakteristik dari persoalan linear programming. Apa yang harus ada? Ya, untuk dapat membuat model dengan model linear programming itu harus ada tujuan yang ingin dicapai. Jadi harus ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa? Maksimalisasi atau minimalisasi. Maksimisasi atau minimisasi. Sama saja ya, maksimalisasi, maksimisasi atau minimalisasi. Kemudian tersedia beberapa alternatif untuk mencapai itu tujuan. Ya. Kemudian sumber dayanya dalam keadaan terbatas. Kalau sumber dayanya tidak dalam keadaan terbatas, nggak perlu. Kita nggak perlu capek-capek nentuin persoalan linear programming. Ya. Kemudian yang berikutnya dapat dirumuskan dalam bentuk matematika, yaitu persamaan atau pertidaksamaan. Nah, contoh untuk yang pertidaksamaan ya. Misalkan untuk menghasilkan sejumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Ini contoh pernyataan pertidaksamaan. Biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Nah ini. Sampai di sini dipahami dulu karakteristiknya ya. Oke. Kalau tidak, sebentar ya. Oke, saya lanjut. Oke, nah dalam model linear programming itu ada dua fungsi. Ingat ya, ada dua fungsi. Yang pertama kita sebut sebagai fungsi tujuan. Ya, fungsi tujuan itu adalah fungsi yang menggambarkan atau menjelaskan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai dalam atau tujuannya apa dalam masalah linear programming. Tujuan hanya ada dua, ya. Tujuan hanya ada dua, yaitu maksimalisasi atau minimalisasi. Jadi nggak bisa tujuannya ada dua. Ya, tujuannya hanya satu saja, maksimalisasi atau minimalisasi. Ya. Jadi tujuannya disimbolkan dengan Z. Ya. Oke. Kalau misalkan nih, saya kembali ke sini nih, contoh pernyataan pertidaksamaan. Untuk menghasilkan sejumlah meja dan kursi secara optimal, total biaya yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari dana yang tersedia. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini tujuannya apa? Bisa maksimalisasi. Apa yang dimaksimalkan? Memaksimalkan penjualan meja dan kursi. Atau kalau mau minimalisasi apa? Meminimalkan biaya produksi untuk meja dan kursi yang dihasilkan. Jadi tujuannya harus pilih minimalisasi atau maksimalisasi. Nah ini. Ya, simbolnya Z.
Kemudian yang kedua itu fungsi batasan. Fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan kapasitas yang tersedia. Artinya apa ini? Kendalanya apa? Apa yang membatasi? Untuk mencapai keuntungan maksimum itu dibatasi oleh apa? Syaratnya apa? Nah, untuk meminimalkan biaya produksi itu keterbatasannya, kendalanya apa? Syaratnya apa? Ya. Untuk kasus maksimisasi atau maksimasi, bentuk fungsi kendala ya adalah pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Ya. Sedangkan untuk kasus minimalisasi, fungsi kendalanya berbentuk pertidaksamaan lebih dari sama dengan. Kalau memenuhi syarat ini, maka bisa dikasih semua kendalanya. Apa? Kendala itu apa sih? Oke, untuk menghasilkan tadi meja dan kursi berarti ada bahan bakunya, ada kayunya, ada jam kerjanya, ya. Oke. Nah, ini adalah model linear programming. Kegiatannya apa? Kegiatannya ada berapa? Langkah produksinya itu ada berapa? Oh, kalau mau membuat meja dan kursi berarti meja harus apa? Misalkan harus dirakit dulu. Berarti satu ini merakit. Ya. Merakit dulu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Setelah dirakit. Setelah dirakit ternyata perlu dicat atau dipelitur. Dirakit, kemudian apakah mungkin diamplas, kemudian apakah perlu dicat atau dipelitur. Ini langkah-langkahnya. Jadi tahapan produksinya itu apa saja? Ya. Kemudian di kolom kedua ini ada pemakaian sumber daya per unitnya. Nah, kalau misalkan bikin meja dan kursi misalkan. Meja berarti kalau membuat meja berarti perlu kayu. Kemudian kalau kursi berarti perlu kayu. Terus dia perlu misalkan kulit untuk menutup membuat apa itu bantalannya misalkan seperti itu. Ya. Atau misalkan kalau Anda mau bikin donat deh gitu. Ya. Pertama apa langkahnya? Langkahnya misalkan adalah membuat adonan satu. Kemudian yang kedua memanggang. Yang ketiga misalkan membuat memberikan topping misalkan 1 2 3. Donatnya apa yang mau diproduksi? Oh, memproduksi donat misalkan donat meses, donat gula gitu. Nah ini donat meses itu berarti kan perlu meses. Donat gula tabur berarti dia pakai gula tabur, tidak pakai meses seperti itu. Nanti kita lihat aja. Kapasitas sumber ini adalah berapa? Tadi mesesnya tersedia berapa kilo, gula halusnya tersedia berapa kilo, ini ada. Ya. Oke. Kalau ini adalah model LP-nya, ini model matematisnya. Fungsi tujuannya memaksimumkan apa? Memaksimumkan ini. Ya. C ini adalah nanti jumlahnya. X1 apa nih? X1 misalkan donat meses. X2 donat keju. X3 misalkan donat gula pasir dan lain sebagainya. C1, C2, C3 itu adalah nanti hasil yang akan diproduksi. Batasannya apa tadi? Batasannya misalkan ketersediaan terigu, ketersediaan gula pasir, ketersediaan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam linear programming itu ada ketentuan syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah, ya kita lihat,
dia harus berbentuk kurang dari sama dengan untuk kasus maksimalisasi. Kalau semuanya bertanda kurang dari sama dengan, berarti dia merupakan bentuk yang standar. Artinya apa? Bisa diselesaikan dengan metode simplex standar. Kemudian kita lihat bahwa donat yang dihasilkan, donat meses, donat keju, dan yang lainnya itu tidak boleh bernilai negatif. Harus bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Tidak boleh tidak diproduksi berarti 0. Tapi tidak boleh bernilai negatif. Ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, asumsi dasar dalam linear programming berarti proporsional. Artinya proporsional itu apa? Naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat kegiatan. Misalkan apa? Penjual produksi sebanyak 1 unit keuntungannya 3. Kalau mau menjual 2 unit berarti keuntungannya 10. Itu proporsi. Meningkat sesuai dengan proporsinya. Setara dengan perubahan tingkat kegiatan. Additivity, kenaikan dari nilai Z ya diakibatkan oleh kenaikan dari suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa mengurangi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. Artinya apa? Misalkan diproduksi 2, oh donat mesesnya kita tambah, tadinya 5 jadi 10. Ya, kenaikan dari donat meses ini dia tidak akan mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari apa? Dari donat keju. Ya, additivity. Divisibility dapat berupa bilangan pecahan, kemudian certainly atau deterministik, ya. Parameter yang terdapat dalam linear programming dapat diperkirakan secara pasti, ya. Ini memang di luar dari apa ya sebenarnya ini asumsi. Kita nggak bisa memperkirakan dengan pasti, ya. Kita hanya bisa memperkirakan tidak dengan akurat ya, hanya prediksi saja ya. Oke. Kemudian tadi dalam linear programming itu ada metode grafis dan metode matematis. Yang metode grafik itu hanya dapat digunakan pada linear programming yang variabel keputusannya hanya 2. Nah, kalau variabel keputusannya itu lebih dari 2, kita harus pakai apa? Kalau variabel keputusannya itu lebih dari 2, berarti kita menggunakan metode simplex. Kenapa metode grafik hanya dapat digunakan untuk variabel keputusannya sama dengan 2? Karena grafik itu hanya punya sumbu tegak dan sumbu mendatar saja. Jadi hanya bisa 2 variabel. Oke. Ini langkah-langkah. Langkah-langkahnya tadi sebenarnya sudah ada semua ya. Definisikan variabel keputusannya apa? Oh, berapa donat yang mau dihasil, donat mesesnya berapa, donat kejunya berapa. Fungsi tujuannya apa? Maksimalisasi atau minimalisasi. Kemudian kendalanya apa? Kendala sumber dayanya apa? Ya, kita identifikasi. Ya. Kemudian tentukan kendala non negatif. Ya, di mana tadi jumlah produk yang dihasilkan tidak boleh berupa bilangan negatif ya, lebih dari sama dengan 0. Oke. Masih mengikuti? Masih, Bu. Masih, Bu. Nah, sekarang kita coba membuat model. Ya. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, yaitu meja dan kursi, yang diproses melalui 2 bagian produksi, yaitu perakitan dan pemolesan. Sampai sini dulu. Ya. Oke. Dipahami ya? Menghasilkan 2 produk, diproses di 2 bagian produksi, yaitu perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja.
perakitan 60 jam kerja, pemolesan tersedia 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja di perakitan dan 2 jam kerja di pemolesan. Kemudian untuk menghasilkan perlu 2 jam kerja di perakitan dan 4 jam kerja di pemolesan. Ya. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan, untuk meja itu labanya adalah 80.000 per unit, dan untuk kursi labanya adalah 60.000 per unit. Ya, pertanyaannya, berapa jumlah meja dan kursi yang optimal untuk dihasilkan? Oke, sekarang saya mau tanya, tujuannya apa kira-kira di sini? Keuntungannya, Bu. Apa keuntungannya mau diapakan, Mbak? Diperhitungkan. Yang 80.000-nya sama 60.000-nya, Bu. Oke, Mbak siapa ya? Putri Mbak Salma. Putri. Keuntungannya mau Perhitungkan. diperhitungkan. Kembali tadi, di riset operasi linear programming itu tujuannya apa? Tujuannya hanya ada 2 loh Mbak Putri. Maksimalisasi atau minimalisasi? Nah, di sini berarti keuntungannya mau diapakan? Maksimalisasi. Oke, berarti tujuannya adalah maksimalisasi. Tujuannya adalah maksimalisasi. Oke. Maksimalisasi keuntungan. Ya kan? Oke. Berikutnya sekarang kita kembali ke soalnya. Tadi kan dikatakan bahwa dalam menentukan, oke, saya malah langsung yang kedua ya. Ada variabel keputusannya belum ditentukan. Apa variabel keputusannya sekarang? Ya. Variabel keputusannya atau keputusan yang akan diambil itu apa? Ibu mau jawab. Oke. Mbak siapa? Rani, Bu. Rani. Oke. Variabel keputusannya apa Mbak Rani? Keputusan yang diambil itu berapakah jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan ya, Bu? Ya. Terus apa lagi? Nanti yang Berapa jumlah meja? Berapa berapa meja yang akan dihasilkan? Berapa kursi yang akan dihasilkan? Oke, betul. Ya. Oke, terima kasih Mbak Rani. Kemudian, oke, kita langsung pada kendalanya. Apa kendalanya? Ada yang mau jawab? Kendalanya apa? Jam kerjanya bukan sih? Apa kendalanya? Ibu mau jawab, Bu? Putri lagi nih. Oke, monggo Mbak Putri. Jam kerjanya itu kalau untuk yang pemolesan 48 jam. Terus kalau untuk perakitan, ya, 60 ya. Iya, Bu. 60. Oke. Ya. Tuh ya, berarti kita sudah definisikan. Ya. Oke. Variabel keputusannya adalah berapa meja dan kursi. Variabel keputusannya 2 sih sebenarnya. Meja dan kursi yang akan dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa? Mengetahui atau memaksimumkan keuntungan dari meja dan kursi yang dihasilkan. Kemudian kendalanya adalah jumlah jam kerja yang tersedia untuk perakitan dan pemolesan. Oke, yang lain sudah paham? Ya, paham ya? Oke, kalau sudah, nah sekarang kita buat model matematikanya. Nah ini, ya, ini dalam bentuk linear programming, model linear programming, ya. Prosesnya ada 2, yaitu perakitan dan pemolesan, ya. Kemudian di sini adalah kendalanya. Kendalanya apa? Kendalanya adalah nah ini
Ada 2 ya tadi ya, kendalanya adalah jam kerja, ya, di mana meja itu perlu 4 jam kerja untuk perakitan dan 2 jam kerja untuk pemolesan. Kemudian kursi itu perlu 2 jam untuk dirakit dan 4 jam untuk dipoles. Ini ketersediaannya tadi. Kemudian laba per unitnya, meja itu labanya 80.000, kursi 60.000. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau ini sudah, berarti kita bentuk dalam model bakunya. Kita rumuskan. Perumusan permasalahan dalam linear programming berarti kita akan tentukan, ya. Nah, definisikan variabel keputusannya. Tadi variabel keputusannya adalah berapa jumlah meja dan kursi yang akan dihasilkan. Meja disimbolkan dengan M, kursi disimbolkan dengan K. Ya, meja jumlah M adalah jumlah meja yang dihasilkan, K adalah jumlah kursi yang dihasilkan dalam satuan unit. Kemudian kita rumuskan tujuannya. Tujuannya tadi adalah menurut Mbak Putri adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, ada laba untuk masing-masing produk. Meja 80.000, kursi 60.000. Sehingga kita bisa membuat fungsi tujuannya adalah maksimalisasi laba. Z sama dengan 80.000 kita singkat 8 ya. 8M plus 6K. Dalam satuan 10 ribuan atau dalam puluhan ribu. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Kemudian kita masukkan ke fungsi kendala. Ada 2 kendala, yaitu dalam proses perakitan. 1 meja perlu 4 jam dirakit, 1 kursi perlu 2 jam dirakit. Tersedia waktu 60 jam. Sehingga fungsi kendalanya menjadi 4M, meja perlu 4 jam, kursi perlu 2 jam, tersedianya adalah 60 jam. Ya, kurang dari sama dengan 60. Boleh dipakai, dihabiskan 60 jamnya boleh, tapi boleh nggak kalau dipakai kurang dari 60 jam? Boleh kalau kondisinya seperti ini. Ya. Kemudian kendala pemolesan. Tersedia waktu 48 jam. Meja perlu 2 jam dipoles, kursi perlu waktu 4 jam dipoles. Sehingga 2M plus 4K kurang dari 48. Ya, kemudian ada kendala non-negatif di mana meja dan kursi yang dihasilkan tidak boleh bernilai negatif. Di mana M lebih dari sama dengan 0 dan K lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah berarti kita susun seperti ini. Maksimalisasi laba, Z sama dengan 8M plus 6K dengan kendala yaitu perakitannya adalah 4M plus 2K kurang dari sama dengan 60, pemolesannya adalah 2M plus 4K kurang dari sama dengan 48, M-nya lebih dari sama dengan 0 dan K-nya lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, ini kita selesaikan dengan metode grafik. Ya. Kita lihat kenapa bisa kita selesaikan dengan metode grafik? Ya, karena dia hanya ada 2 variabel keputusan. Oke, kembalikan lagi. Variabel keputusannya hanya 2. Kalau lebih dari 2 berarti tidak bisa. Karena di sini hanya ada meja dan kursi. Jadi hanya 2. Kalau lebih dari 2 tidak bisa pakai metode grafik. Oke. Ya. Nah, kita gambarkan. Nah, kita gambarkan kendala masing-masing. Jadi kita gambarkan fungsi kendala. Ini adalah kendala perakitan 4M plus 2K kurang dari sama dengan 60. Kemudian yang ini adalah ya, ini daerah visible-nya di bawah kurang dari sama dengan 60. Kemudian kita gambarkan untuk fungsi pemolesan yaitu 2K plus 4M kurang dari sama dengan 48. Ini daerah visible-nya. Nah, mana daerah yang akan kita pakai di sini?
daerah yang kita pakai adalah daerah yang berwarna hijau. Karena dia berada di bawah dari 48 dan berada di bawah 60. Nah, ini ada 3 titik ya berarti ya. Special region-nya bagian hijau. Nah, ini gampang sekali kok, pasti Anda bisa. Nah, ini ada B, ada C, ada A. Nah, ini kita hitung. Ya. Oke, cara menghitungnya ini ya. Labanya adalah 8M plus 6K. Kita masukkan pada A. A itu M-nya 0, K-nya 12. Berarti labanya 72. Pada B berarti 8 dan B itu 12 dan 6, berarti 8 kali 12 dan 6 kali 6, 132. Pada C adalah 15 dan 0, yaitu 8 kali 15, 120. Sebenarnya ada 4 titik sih, 0, 0 nih kan, ini ya, 0, 0, A, B, dan C. Nah, ini nanti cara, nah ini, keputusannya adalah apa? Memproduksi mejanya 12, kursinya 6, laba yang diperoleh adalah 1.302. Ini cara untuk masukkan kendala ya. Untuk masukkan kendalanya, ini kendala perakitan, nanti masukinnya, yaitu K-nya 30, M-nya 15. K30, M15. M15, K-nya 30. Ini ada 1000 nih. Ya. Kemudian untuk pemolesan K-nya 12, M-nya 24. 12 dan 24. Kemudian untuk mencari titik B, berarti kita lakukan operasi di kendala 1 dan kendala 2. Ini kan perpotongan. Titik B itu perpotongan antara perakitan dan pemolesan, eliminasi. Kita peroleh 12 dan 6. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bagaimana? Nanti saya share PPT-nya dua-duanya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup. Oke. Kalau cukup, ya kita bisa beralih. Ya, nah ini. Ini nanti tugas Anda untuk mempelajari. Ya ini. Ya, sudah ada. Tolong nanti dipelajari masing-masing. Ya, sudah ada penyelesaiannya. Nanti bisa dipahami cara masing-masing. Kalau ini kendalanya lebih dari 2. Ini ada 4 kendala. 1, ada 1, 2, 3, 4 kendala. Ya, nanti ini sudah ada semua. Nanti bisa dipelajari. Oke. Ya. Ini penentuan titiknya. Oke. Dan ini ya sudah ada kasus-kasusnya, bisa dipelajari sendiri. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Ya. Saya yakin pasti bisa. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup, berarti saya cukupkan di sini. Nanti saya share ya ke Mbak Nabila ya. Iya, Ibu. Oke, sebentar saya share saja sekalian. PPT-nya 2 ya, Mbak ya. Jadi saya ya. Oke. Baik. Sebentar, belum saya simpen di ini ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih ya atas ininya. Hari ini yang hadir ada 38 ya, sudah saya absen. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi kita semua. Nanti insya Allah minggu depan kita bertemu di kelas. Kita akan bahas yang lebih dari metode grafik. Kita akan terapkan apa yang kita bahas hari ini ya. Besok kita lakukan dengan metode simplex. Ya, insya Allah besok lebih menarik lagi gitu.
tingkat kesulitannya bertambah lagi. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup kelasnya ya. Terima kasih Bu. Bu. Saya tutup ya.